Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Kembali dengan saya, Alvin Yustian Saputra. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja, dan selalu dalam perlindungannya Tuhan. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar, apa sih matriks itu? Ya nggak? Apa sih bagian-bagian atau elemen-elemen dari matriks? Apa sih jenis-jenis matriks? Jadi kalian sudah mulai memahami apa sih matriks itu? Bagaimana kita bisa menyusun angka menjadi suatu matriks? Nah, pada kali ini kita akan belajar operasi matriks. Lebih tepatnya, kita akan belajar mengenai transpose dan penjumlahan atau pengurangan matriks. Mari kita lihat terlebih dahulu apa sih transpose matrik. Transpose itu artinya kita merubah baris menjadi kolom. Transpose baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalkan saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 5. Ordonya berapa? Ordonya adalah 2 baris, 3 kolom. Ya nggak, berarti ordonya 2 kali 3. Nah, saya ingin transpose ini harusnya ada AT ya. AT itu adalah A transpose. Saya berbesar sini. A, di atasnya ada kayak T, itu artinya A ditransposkan. A ditransposkan. Berarti matriks A, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalian lihat, baris pertama adalah, saya kasih merah di sini, 1, 3, dan 4. Baris jadi kolom. Maka ketika kita transposkan matriks A, AT, baris 1, 3, 4 menjadi kolom 1, 3, 4. Baris jadi kolom. Kemudian kita bisa lihat lagi 2, 6, 5. 2, 6, 5. Ini adalah baris kedua. Baris jadi kolom, maka baris kedua akan menjadi kolom kedua. 2, 6, 5 baris, maka dia akan berubah jadi 2, 6, 5 di A transpose atau matriks A transpose. Maka matriks A transpose, ordonya akan menjadi berapa? Ordonya akan menjadi 3 baris, 2 kolom atau 3 kali 2. Nah, inilah kita sebut dengan operasi transpose matriks. Jadi kita merubah baris matriks A menjadi kolom matriks A transpose. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kita lihat, kolom 1, 2 menjadi baris 1, 2. Kolom 3, 6 menjadi baris 3, 6. Kolom 4, 5 menjadi baris 4, 5. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Lanjut. Kita masuk ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini adalah sifat-sifat penjumlahan matriks. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah ordo harus sama. Jika ordonya berbeda, maka dia tidak bisa kita lakukan penjumlahan atau pengurangan. Ordo harus sama. Maka kalau misalkan 1, 0 ditambah 2, 0, ordonya berbeda. Ya nggak? Di sini ordonya adalah 1 baris 2 kolom, maka 1 kali 2, di sini 2 baris 1 kolom, 2 kali 1. Nggak bisa kita jumlahkan karena ordonya berbeda. Syaratnya ordo harus sama. Kemudian sifat pertama adalah dia bersifat identitas. Artinya A ditambahkan 0 sama dengan A. Kalau kalian ingat, 0 ini adalah matriks 0, isinya 0, 0, 0, 0. Ya nggak? Maka A tambah 0 ya, A. Itu identitas. Dia bersifat kumulatif. Adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Dibalik nggak masalah. Kemudian dia bersifat asosiatif. Maka A tambahkan dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Oke, untuk lebih jelas, ini adalah notasinya. Kalian bisa lihat misalkan matriks A, B, C, D, matriks B, H, I, J, K. Kalau kita tambahkan ya A tambah H, B tambah I, C tambah J, D tambah K. C tambah J, D tambah K. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke dalam contoh soalnya aja ya. Kita kembali ke whiteboard kita. Oke, misalkan saya punya matriks A, misalkan A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian saya juga punya matriks B, yaitu anggap saja 5, 6, 7, 8. Kemudian juga saya punya matriks C, ini saya anggap 10, 20, 30, 40. Kemudian saya ingin menghitung matriks A plus B min C. Bagaimana cara menghitungnya? Gampang, kita gunakan penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8 dikurang 10, 20, 30, 40. Ya nggak? Berarti kalau kalian ingat di PowerPoint tadi saya share, pertambahan atau penjumlahan matriks, maka 1 tambah 5 kurang 10. Saya kasih merah ya. 1 tambah 5 kurang 10. Jadi kita tinggal jumlahkan saja atau kurangkan saja elemen yang sama. Ya nggak? Berarti ini A11 ditambah B11 dikurang C11. Ya, kita jumlahkan elemen yang sama.
kolom 1 baris 1 jumlah dengan kolom 1 baris 1 dikurang dengan kolom 1 baris 1 juga. A11 plus B11 dikurang C11. Itu penjumlahan matriks sederhana sekali. Maka di sini adalah 1 tambah 5 minus 10. Ini A11-nya. Ya nggak? Udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena kita punya elemen yang lain, yaitu sebelah sini saya kasih warna biru. Ya nggak? A12, elemen matriks A, baris 1, kolom 2. 6, B12, elemen matriks B, baris 1, kolom 2, 20, C12. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Sama. A12 tambah B12 dikurang C12. Di elemen sama, baris 1, kolom 2, semua elemen yang berada di baris dan kolom yang sama, kita jumlahkan atau kita kurangkan berdasarkan soalnya. Di sini jumlah dan kurang. Oleh karena itu, A12 tambah B12 dikurang C12. Maka kalau kita tulis di sebelah sini adalah 2 tambah 6 kurang 20. Bawahnya sama-sama. Saya kasih warna di sini hijau. A21. Berarti elemen matriks A, baris 2, kolom 1. Ditambah elemen matriks B, baris 2, kolom 1, B21. Dikurang elemen matriks C, baris 2, kolom 1. Ya nggak? A21 tambah B21 dikurang C21. Maka di sini bisa kita tulis 3 ditambah 7 dikurang 30. Udah selesai belum? Belum, masih ada satu lagi, yaitu sebelah sini. Ya nggak? A22, elemen matriks A, baris 2, kolom 2, ditambah dengan B22, elemen matriks B, baris 2, kolom 2, dikurang dengan C22. Berarti di sini adalah 4 ditambah 8 dikurang 40. Di sini tinggal kita lakukan perhitungan biasa aja. 1 tambah 5 kurang 10, maka di sini adalah minus 4. Ya nggak? Selanjutnya, 2, 6, minus 20. Maka di sini harusnya akan menjadi minus 12. 3, 7, minus 30, minus 20. 4, 8, minus 40. Maka di sini adalah minus 38. Nah, inilah hasil dari penjumlahan matriks kita. A plus B minus C adalah yang sebelah sini. Saya kasih kotak warna merah. Lalu bagaimana sih kita bisa menggunakan ini dengan konsep kesamaan matriks yang bisa kita pelajari di contoh di video sebelumnya? Kita lihat aja ya. Saya langsung buatkan soal di sini. Misalkan saya punya A, matriks A itu anggap saja X plus 2, terus di sini 5, 2, di sini Y, anggap aja 7. Kemudian saya punya matriks B. Misalkan matriks B-nya adalah 7, Y-1, 3, 4. Kemudian di sini adalah matriks C-nya. Misalkan kita punya matriks C. Matriks C adalah, nah sekarang misalkan saya nyatakan di sini bahwa A plus B sama dengan C. Maka matriks A tambah matriks B sama dengan C. Carilah nilai X dan Y agar pernyataan kita ini benar. Cari X dan Y agar pernyataan kita benar. Gampang, kita tulis saja matriksnya, ya nggak? Kita tambahkan di sini. Matriks A adalah X plus 2, 5, 2, 7. Kemudian ditambah matriks B, yaitu 7, Y-1, 3, dan 4. Harus sama dengan 10, kemudian 7, 5, 11. Ya nggak? 7, 5, 11. Paling gampang kita lihat dulu apakah sama. Lihat di sebelah sini. Di sini adalah A, 2, 1. Sebelah sini B, 2, 1. Sebelah sini C, 2, 1. Sama nggak? 2 tambah 3, 5. Sama kan? 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka sebelah sini sudah terverifikasi benar. Kemudian kita cek lagi yang paling gampang, kita cek sebelah sini. A, 22. B, 22. Di sini C, 22. Sama nggak? 7 tambah 4 sama dengan 11. Sama tuh, 7 tambah 4, 11. Ya nggak? Berarti bagian bawahnya baris 2-nya sudah sama. Tinggal bagaimana kita bisa membuat matriks ini sama. Matriks A plus B sama dengan C, bagaimana kita bisa bikin ini sama? Berarti kita harus lihat dari atasnya. Kita mulai dari sini ya. X plus 2, ini A11. 7, B11. 10, C11. Artinya A11 ditambah elemen B matriks B baris 1 kolom 1 harus sama dengan C11.
Ya kan? Berarti X plus 2 ditambah 7 harus sama dengan 10. Atau di sini X plus 9 sama dengan 10 atau X-nya sama dengan 1. Sudah selesai belum? Belum, karena kita masih punya yang ini. A, 1, 2. Elemen matriks A, baris 1, kolom 2. Ini B, 1, 2. Elemen matriks B, baris 1, kolom 2. Dan di sini C, 1, 2. Elemen matriks C, baris 1, kolom 2. Maka A, 1, 2 ditambah B, 1, 2 harus sama dengan C, 1, 2. Ya nggak? Berarti A, 1, 2-nya 5, tambah Y minus 1 harus sama dengan 7. Atau Y plus 4 harus sama dengan 7. Maka Y-nya harus berapa? Y-nya adalah 3. Maka agar matriks A plus B sama dengan C, agar ini terbukti, maka nilai X-nya tadi harus sama dengan berapa? Harus sama dengan 1. Nilai Y-nya harus sama dengan 3. Dengan demikian, ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 3, matriks A plus B akan sama dengan matriks C. Gampang bukan? Oke, setelah penjumlahan dan pengurangan, kita akan masuk ke dalam operasi selanjutnya, yaitu perkalian. Tetapi kita tidak mau masuk ke dalam perkalian yang ribet dulu, kita akan masuk dalam dasarnya dulu, yaitu perkalian skalar. Perkalian skalar. Skalar. Atau bisa kita bilang adalah bahwa skalar dikalikan matriks. Apa sih skalar itu? Skalar itu suatu angka. Jadi misalkan gini, saya punya A sama dengan 3. Ini sebuah skalar, A sama dengan 3. Kemudian saya punya B sama dengan, ya anggap saja 3, 0, 2, 5. Sebuah matriks. Perkalian skalar adalah skalar dikalikan matriks. Maka A kali B itu akan sama dengan 3 dikalikan 3, 0, 2, 5. Ini namanya perkalian skalar. Hasilnya berapa? Hasilnya gampang. Kalau perkalian skalar, kalian kalikan semua elemen di dalam matriks dengan skalar ya. Skalarnya 3. Ya enggak? Maka elemen pertama, saya kasih warna merah di sini. A11, kita harus kalikan 3 atau 3A11. A12 juga harus kita kalikan dengan 3. 3 kali A12. Karena elemennya, semua elemen di dalam matriks harus kita kalikan dengan skalarnya. Dalam kasus ini 3. Sebelah sini sama. 3 dikalikan A21. Sebelah sini adalah 3 dikalikan A22. Jangan lupa matriks harus ada tanda kurungnya. Gampang bukan? Terus tinggal kita hitung aja. Dari sini tinggal kita hitung saja. Maka bisa kita hitung. Di sini 3 kalikan A11. Maka 3 dikalikan 3. 3 dikalikan 0. 3 dikalikan 0. Ya enggak? 3 dikalikan 2. 3 dikalikan 5. Atau hasil akhirnya adalah 9, 0, 6, 15. Nah, inilah yang kita sebut dengan perkalian skalar. Jadi suatu skalar, suatu besaran skalar, jadi 3 atau angka berapapun yang hanya terdiri dari satu angka, seperti ini, A sama dengan 3, suatu skalar, kita kalikan dengan suatu matriks. Akan menghasilkan suatu matriks yang seperti ini. Jadi elemennya, setiap elemen di dalam matriksnya kita kalikan dengan skalarnya. Setiap elemen dalam matriks kita kalikan dengan skalarnya. Gampang sekali bukan? Oke, demikian video kali ini. Kalau kalian masih ada yang bingung dengan penjumlahan pengurangan, transpose, perkalian skalar, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya. Nanti kita akan coba bahas secara bersama-sama. Oke, terima kasih telah menonton. Selamat mencoba di dalam tugas mandiri yang akan saya berikan. Jangan lupa, kalian harus selalu sehat, kalian harus selalu sering olahraga dan makan makanan yang sehat. Selalu biar tubuh kalian, imunitas kalian itu kuat. Oke? Terima kasih telah menonton, kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah, bye-bye.